warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari Kepala Sekolah MAN 1 Ngelawak. Beliau yang bernama Muhammad Zuhal Ma'ruf. Selamat datang, Pak. Nggih, alhamdulillah. Bagaimana Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Langsung kita ke pembahasannya. Nggih, monggo. Selama bulan Ramadan ini, persiapan apa yang Bapak lakukan dalam menjelang Ramadan? Gitu ya. Ramadan itu agenda tahunan bagi masyarakat muslim termasuk saya. Kegiatan-kegiatan di Ramadan juga dari tahun ke tahun hampir selalu saja tetap ya rutinitas, yaitu ngaji, ya. Kemudian kegiatan di madrasah kayak gini, kemudian juga kegiatan lainnya, taraweh dan seterusnya. Jadi untuk Ramadan kali ini kita persiapkan terutama adalah ngaji itu di Pondok Pesantren Tahdibul Fuad Sedan Kemerkolegi. Kita ngaji takrib. Ya, ini kitab fikih khas pesantren yang diikuti oleh adik-adik di masyarakat sekitar dan juga siapa yang mau ikut gitu ya. Ini dilaksanakan ba'da asar. Di ba'da asar ngaji Quran seperti rutin setiap hari, kemudian ngaji takrib tersebut. Ya. Dari ngaji tersebut apakah ada kriteria khusus dari usia-usianya, Pak? Kebetulan kita yang menyesuaikan dengan mereka ya. Peserta itu majemuk. Ada yang usia ya SD, MI, ya. Ada yang MTS atau SMP, ada yang MA, ada yang mungkin sudah lebih dari itu ya. Sudah usia mahasiswa atau bahkan lebih sehingga majemuk. Nah, akhirnya kemarin ini kalau setiap Ramadan biasanya maknani ala pesantren utawi ikiku, untuk tahun ini langsung murad atau pengertian dan kemudian penjelasan tanpa memberi makna ala pesantren gitu ya. Ini menyesuaikan dengan peserta yang majemuk tersebut. Iya, tadi sudah dijelaskan dari usia SD, MI, MTS sampai yang mahasiswa nih, Pak. Dan untuk pembagian waktunya itu seperti apa, Pak? Pada dasarnya gini ya, kita rata-rata jam 4 itu jamaah asar, ya sekitar jam 4.15 itu mulai ngaji Quran. Ngaji Quran kemudian karena apa ya, Ramadan dan waktunya sempit, kita model tidak bisa seperti biasa satu persatu. Ini kadang ada 3, ada 2 ya. 2 itu pun ngajinya tidak banyak. Biasanya 1 halaman, ini cukup setengah halaman gitu. Jadi disesuaikan agar nanti di 4:30 jam 16.30 kita bisa ngaji kitab itu. Ini saya model begitu ya. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi, rucahnya para peserta tadi ya. Sehingga kalau dimaknani nanti takutnya anak-anak lebih konsentrasi ke maknani, kurang memahami dan seterusnya. Sehingga nanti untuk maknani di ngaji pasca Ramadan saja di Madin itu, Madrasah Diniyah, itu aja nanti dimaknani, kemudian yang ini khusus murad, tema penjelasan.
Ini Jadi tentang ngaji kegiatan. takrim itu sudah bisa diikuti mulai dari usia SD, MTS, Ya, MI. ya memang kalau kita kan bukan pesantren besar ya, Nggih, sehingga ya kita harus ngalah untuk menyesuaikan bagaimana keadaan yang terjadi. Ya. nggih, Tidak mereka nggih, ikut kita, tapi lebih nggih. banyak kita ikut mereka. Ya. Hmm. Ya. Terus gini Pak, kiat-kiat apa sih yang kita dapat lakukan itu biasanya kan ada nggih beberapa halangan itu terutama wanita nggih. Selama bulan Ramadan itu belum khatam, belum bisa menghatamkan Al-Qur'an. Eh, Kiat-kiatnya seperti apa, Pak? jadi gini ya, ini tadi kan bahas kajian takrib ya. Nggih. Ini tadi diusahakan dengan penjelasan saja dan arti itu tadi diharapkan bisa khatam. Ya. Kemudian nanti kalau makna kata per kata seperti di pesantren kemarin takutnya justru tidak khatam itu. Sehingga kita Hmm, coba di samping menyesuaikan dengan usia yang rucah dari para nggih. peserta itu juga supaya nanti selama sekitar Ramadan ini bisa khatam sehingga tidak usah dimaknani satu persatu ya karena anak-anak kemampuan untuk maknani juga sangat terbatas ya. Nggih. Ini sebagai gambaran begini sebagai gambaran ya. Kalau makna ala pesantren kan makna gandul, pegon itu. Nggih. Ini maknanya makna menek, tulisannya gedrik atau Latin. Jadi begini ya. Ini contoh sederhana ya, sehingga nanti tidak khatam dikhawatirkan sehingga kita menggunakan hanya arti dan penjelasan saja. Kalau Quran sendiri ya ngajinya tetap ya kita tidak memburu itu ya. Tidak harus di bulan Ramadan ini khatam ya. Untuk yang ngaji anak-anak nah, Nggih, kalau nggih. untuk kegiatan pribadi saya sendiri, tadarus saya sendiri pribadi memang rata-rata satu kali khatam ya. Satu kali khatam itu kan menyesuaikan pokoknya kita masih habis sholat di masjid kok ada luang waktu ya kita tadarus pribadi insya Allah khatam. Kalau yang ngaji anak-anak Quran yang sebelum takrib itu tidak harus khatam di bulan Ramadan ini ya. Ya pokoknya ngaji gitu saja. Yang Nanti ada diteruskan diberi sebelumnya kemudahan nggih, Pak. ya Ya yang penting si anak sesudahnya. tetap mau Ya mengaji nggih, saat Pak. ini terus terang saja yang penting anak mau ngaji itu aja sudah Nggih, alhamdulillah. bener, Pak. Iya. Memang zamannya sekarang sudah Iya, berbeda iya. dengan Jadi zamannya yang anak mau dulu. ngaji apalagi di kampung itu sudah luar biasa. Iya, Jadi sudah kita mau nggak usah berangkat. nuntut begini-begini nanti malah repot ya. Nah, kita ya jalanlah apa alurnya kayak apa seperti air mengalir gitu aja ya. Nggih, Kita sesuai lebih banyak zamannya ngalah mawon. Nggih. mengikuti mereka daripada memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang kita Nggih, inginkan. nggih bener. Yang penting si anak itu tetap mau berbuat positif selama Ya, di bulan ya, ya, Ramadan gitu ya. nggih, Pak. Nah, terus eh, selama bulan Ramadan itu kita ini kan puasa nggih, Pak, puasa. Terus apa sih kiat-kiat kita biar puasa itu bisa menahan segala hawa nafsu? Jadi begini, menahan diri itu akhlak. Akhlak itu sesuatu yang sudah mendarah daging, Nggih. bahkan sudah menjadi refleks dari kita. Yang namanya akhlak itu harus pembiasaan yang lama, pembiasaan yang lama. Menahan diri tadi kunci daripada akhlak itu juga butuh pembiasaan. Nggih. Ya. Jadi sejak kecil sudah dibiasakan, misalnya rata-rata di keluarga kami kelas 1, kelas 2 itu sudah mulai puasa. Ya. Kalau Hmm. TK 0 1 ya puasa beduk kalau anak istilahnya. Nggih, Tapi nggih. rata-rata di keluarga kami kelas 1 itu sudah puasa penuh. Hanya kadang-kadang mungkin 1 hari 2 hari wajar lah. Nggih. Nanti kelas 2 itu sudah insya Allah penuh. Ini butuh pembiasaan kayak gitu. Iya. Berarti memang harus dimulai dari Jadi usia ya dini nggih, Pak, namanya biar namanya terbiasa akhlak itu gitu. memang harus pembiasaan. Nggih. Sebenarnya tidak harus sejak kecil ya. Dalam arti walaupun sudah remaja atau bahkan dewasa, ketika itu dibiasakan terus-menerus akan menjadi pakulinan yang sudah menancap kuat.
Contoh sederhana gini aja lah. Ketika kita membiasakan diri berdoa makan, ketika kita muluk itu sudah mesti berdoa makan sudah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu sudah otomatis. Ketika kita nyetar sepeda motor ya sudah otomatis bismillah tawakkaltu. Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian ketika kita berjalan di hadapan guru atau orang sepuh mesti bungkuk. Itu sudah otomatis sudah. Nah, yang seperti itu ya. Termasuk juga tadi tentang pengendalian diri itu karena dia termasuk akhlak ya butuh pembiasaan ya. Ya bagus jika sejak kecil, tapi bukan berarti kalau sudah besar tidak bisa, ya. Tetap bisa. Berarti tetap dilatih sampai kita dewasa nanti. Sampai malakas dan darah daging lah. Iya. Al-khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rosikhotin tasdul anhal af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi fikrin wa ru'yatin. Gerak-gerik jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah tanpa dipikir terlebih dahulu itu namanya akhlak. Dia sudah refleks, sudah otomatis. Nah, itu namanya akhlak. Kalau masih dipikir ya namanya belum akhlak. Ya, yang penting langsung dilakukan, ngoten nggih, Pak. Enggak, bukan masalah langsung jadi otomatis gitu ya. Jadi ketika kita berbuat sesuatu wis tanpa dipikir itu namanya akhlak. Tapi kalau masih dipikir namanya belum akhlak. Gitu. Oke. Terus keutamaan di bulan puasa ini apa sih, Pak? Keutamaan kita berpuasa? Sebenarnya begini ya, ini kaitannya dengan Ramadan. Iya. Ramadan itu bisa dikaitkan dengan puasa. Okay. Bisa dikaitkan dengan Quran. Okay. Bisa dikaitkan dengan perjuangan dan sebagainya. Ya. Dia dihubungkan dengan puasa karena memang umat Islam itu, umat Rasulullah Muhammad SAW itu diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Itu sudah otomatis. Jadi ketika disebut Ramadan, maka ya terbayang kita langsung kepada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini juga kita perlu ingat bahwa yang kewajiban puasa tidak hanya kita ya. Di agama-agama sebelum Islamnya Nabi Muhammad ya. Islam di zaman Nabi yang lain juga sudah puasa, tentu saja dengan cara yang mungkin berbeda lah ya. Bahkan di agama-agama ardi, agama budaya, agama pagan, agama berhala juga ada puasa, ya. Ada puasanya. Di tradisi masyarakat Jawa itu tradisi puasanya kuat dengan beragam jenis puasa ya. Ada mutih, ada ngerowot, ada ngeluweng, ada macam-macam yang kemudian oleh salah satu tokoh mungkin Sunan Kalijogo puasa-puasa macam gitu diislamisasi sehingga sampai sekarang ada sebagian kita yang masih menjalani ya, puasa mutih. Ada banyak anak pesantren yang puasa mutih, puasa ngerowot banyak anak pesantren yang puasa ngerowot itu, yang mungkin puasa ngeluweng ini yang mungkin sudah jarang ya. Jadi orang dikubur hidup-hidup berapa hari gitu, yang ini mungkin sudah agak jarang. Di kakek nenek kita masih ada yang melakukan hal itu. Ini kaitannya dengan puasa ya. Iya. Ya. Bahkan puasa itu juga dilakukan oleh makhluk hidup lain selain manusia ya. Tumbuh-tumbuhan kalau kemarau ikut puasa. Di hutan jati di daerah utara itu yang meranggas karena merontokkan daun itu juga puasa ya, adaptasi. Nih, kemudian ayam ketika angkrem itu juga puasa. Penguin ketika angkrem juga puasa. Ikan juga ketika kemarau kadang sembunyi di tanah basah di beberapa meter di dalam tanah itu juga puasa. Keong juga gitu. Rumput teki alang-alang juga ketika kemarau menghilangkan diri ya. Nanti ketika rendeng langsung muncul. Ini juga puasa versi mereka. Iya. Ini kaitannya dengan puasa.
Juga Ramadan dikaitkan dengan Al-Quran yang mungkin tema kita kali ini, yaitu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Baik Quran 30 juz 114 surat 6.236 ayat semua gebleng diturunkan di bulan Ramadan. Ini di Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, ini di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ataupun Quran yang permulaan ayat yang diterima Rasulullah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu turun 17 Ramadan yang kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Jadi 30 juz dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya itu adalah di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar tadi. Kemudian dari Baitul Izzah di Sama'id Dunya ke Rasulullah, ayat yang pertama diterima Rasul juga di bulan Ramadan, yaitu 17 Ramadan. Dari sini maka disebut Al-Quran atau Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, karena memang turunnya Al-Quran baik 30 juz 114 surat maupun turunnya wahyu ke Rasulullah yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5 itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi begitu dahsyatnya ya Pak bulan Ramadan itu Iya, bagi luar kita biasa. semua. Dan ini yang ketiga yang mungkin Iya. belum tadi. Kaitannya dengan perjuangan, dengan jihad. Jadi begini, yang mungkin ini agak kelewat dari sebagian ustadz untuk menyampaikannya. Di bulan Ramadan lah umat Islam berperang itu sering menang. Ini ya, di bulan Ramadan lah umat Islam diberi kemenangan dalam perang oleh Allah. Ini sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan 2 Hijriah. 313 umat Islam dipimpin Rasulullah mengalahkan 1000 kafir Quraisy dipimpin Abu Jahal. Ini terjadi di bulan Ramadan. Fathu Makkah, takluknya atau terbukanya kota Mekah, Rasulullah datang ke Makkah disertai 10.000 sahabat, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ini 8 Hijri. Ini juga di bulan Ramadan. Di era yang lain juga seperti itu. Penaklukan Andalusia atau Spanyol, Tariq bin Ziyad dengan Musa bin Nusair, 12.000 tentara Islam mengalahkan 100.000 tentara Eropa. Ini terjadi juga di bulan Ramadan tahun 711 Masehi. Jadi dari tahun ke tahun dari sudah tahun banyak sering sekali banyak sekali umat Islam memenangkan perang di bulan Ramadan, termasuk Indonesia merdeka. Ini kalau kita mau meneliti sejarah, dan seharusnya guru-guru sejarah atau guru ya PKKN apa namanya, betul ya? PPKN ya, guru PPKN atau yang lain, ini harus menjelaskan ke anak didiknya bahwa Indonesia ini merdeka juga di bulan Ramadan. Itu bulan terbaik, harinya hari Jumat, ini hari yang terbaik, dan jamnya jam menjelang Jumatan, jam-jam yang luar biasa. Ini perlu bahwa ternyata dari segi seperti itu negeri ini bukan negeri sembarangan.
Iya. Merdekanya hari Jumat, bulannya bulan Bulan Ramadan. Ramadan juga. Di masa kan 17 Agustus 1945. Iya. Kalau dihijriahkan itu adalah hari Jumat ya, bulannya bulan Ramadan. Iya. Ini penting biar anak-anak itu di samping mencintai agamanya tentu saja juga mencintai negerinya dan tidak juga sejarah-sejarahnya juga, tidak mempertentangkan antara kebangsaan, kenegaraan NKRI dengan agama kita, dengan Islam. Ya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya pada hari ini. Sekian perbincangan kami pada saat ini. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan syafaat dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.